Halo Sobat Interested dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama aku Bea dan kali ini kita akan bahas grammar rule yang masih berkaitan dengan subject verb agreement dan ini topik keempat yaitu gerund as subject. Tapi sebelum kita lanjut, Sobat Interested jangan lupa subscribe di channel kita dan juga like video ini, oke? Nah khususnya topik ini masih tetap bisa diterapkan di IELTS writing dan speaking ya teman-teman. Nah, kita review lagi bahwa prinsip umum untuk subject verb agreement adalah seperti ini. Yang pertama, kalau subjeknya jumlahnya 1, nanti verbnya itu menggunakan yang versi S atau ES, yang berakhiran S atau ES. Kemudian kalau subjeknya jumlahnya banyak, berarti verbnya tidak menggunakan akhiran S atau ES. Dan ini tentunya untuk tenses yang memang ada versi S atau ES-nya ya teman-teman. Kalau menggunakan tenses lain, yang tidak ada versi S-nya atau menggunakan modals, ya tentunya prinsipnya beda lagi. Oke, nah kita lihat untuk selanjutnya, gerund as subject ini maksudnya apa sih teman-teman? Nah, gerund ini pada dasarnya adalah sebuah kata benda yang dibentuk dari kata kerja yang diberi akhiran ing. Nah, kata benda ini merupakan kegiatan atau aktivitas, gitu ya. Nah, di bahasa Inggris, kalau gerund ini menjadi subjek, dianggapnya jumlahnya 1, sehingga nanti verbnya menggunakan akhiran S atau ES. Oke? Nah, kita lihat contoh dalam bahasa Indonesia dulu nih. Misalnya ya, 2 kalimat ini ya, teman-teman. Yang pertama, berenang adalah hobi saya. Nah, kata berenang itu kan kata benda ya, dan itu merupakan kegiatan atau aktivitas. Tapi dia pada dasarnya merupakan kata kerja, hanya saja dalam kalimat seperti ini dia menjadi kata benda gitu dan artinya menjadi kegiatan atau aktivitas tapi bukan tindakan gitu. Kita lihat contoh yang kedua. Melukis membantu saya melepas stres. Nah, ini prinsipnya sama, hanya saja mungkin kalau kata berenang itu diawali dengan imbuhan atau awalan atau ber, dan untuk melukis itu diawali dengan awalan me, gitu. Jadi memang sekilas kelihatannya seperti kata kerja, tapi ketika kita menceritakan kata-kata kerja ini sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas, dan kita menceritakan mereka dalam kalimat kita, mereka menjadi subjek, dan mereka menjadi kata benda. Sehingga nanti verbnya, ini beberapa contohnya adalah kata adalah, dan mungkin juga bisa membantu, dan juga berbagai kata kerja lainnya yang nantinya kita gunakan untuk menceritakan kegiatan tersebut seperti apa. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris jadinya seperti apa? Yang pertama, berenang adalah hobi saya, itu jadinya swimming is my hobby. Jadi bukan swimming are my hobby atau were my hobby, tapi swimming is my hobby. Swimming was my hobby. Swimming has been my hobby. Itu ya beberapa contoh penggunaannya. Contoh yang kedua yang tadi, melukis membantu saya melepas stres. Nah, melukis menjadi painting. Painting helps me relieve stress. Gitu. Nah, kata help-nya di sini menggunakan akhiran S. Gitu. Bisa juga painting has helped me relieve stress. Itu juga bisa kalau memang mau menceritakannya seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat, saya kasih contoh penggunaan yang lain dengan menggunakan kata which, ya. Misalnya ya, kalau di bahasa Indonesia seperti ini. Berenang yang merupakan hobi saya membantu saya melepas stres. Oke, berenang yang merupakan hobi saya membantu saya melepas stres. Di sini sebenarnya ada 2 kalimat. Ya, kalimat yang pertama yaitu induk kalimatnya. Berenang membantu saya melepas stres. Kemudian ada anak kalimat yang merupakan keterangan tambahan untuk kalimat tersebut yaitu berenang yang merupakan hobi saya. Kemudian kita gabung. Ini menjadi kalimat majemuk gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris tetap aja karena subjeknya berenang, itu berarti kan verbnya menggunakan versi yang berakhiran S atau ES, ya. Nah, ini kebetulan aja karena kita menggunakan keterangan tambahan yang merupakan hobi saya, berarti kan menggunakan kata which gitu ya. Ini hanya contoh tambahan aja. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat kalimat seperti ini, jangan lupa bahwa ada verbnya juga gitu ya setelah which gitu.
Jadinya di bahasa Inggris seperti ini. Swimming, which is my hobby, helps me relieve stress. Swimming helps me relieve stress. Terus kita tambahin which is my hobby, kita taruh di tengah. Jadi swimming, which is my hobby, helps me relieve stress. Oke, contoh yang manapun yang tadi teman-teman bisa gunakan di IELTS speaking gitu ya, dan pola kalimat yang sama bisa juga digunakan di IELTS writing. Dan tentunya jangan lupa juga kalau sudah tahu seperti ini, nanti ketika di IELTS writing teman-teman jangan lupa mengecek kembali apakah subjek dan verbnya sudah in agreement atau belum. Ketika subjeknya merupakan kata benda, yang merupakan kegiatan atau aktivitas, nah jangan lupa nanti verbnya itu bisa jadi menggunakan yang berakhiran S atau ES, gitu. Jangan sampai tidak ada. Begitu. Oke. Nah, yang berikutnya, teman-teman coba bikin kalimat sendiri, coba tulis di kolom komentar, kita pengen lihat. Oke? Baik, nah kalau begitu teman-teman jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan juga follow kami di medsos lainnya, seperti di Facebook Interest Education, dan juga di Instagram @interest.education. Boleh juga share dong video ini dan tag kami. Oke. Nah yang berikutnya teman-teman, stay tuned for more. Kalau mau belajar lebih banyak atau perlu kelas persiapan bahasa Inggris, IELTS dan TOEFL, atau misalnya perlu simulasi atau prediction untuk IELTS dan TOEFL, bisa hubungi kami. Bisa juga kontak kami di WhatsApp 0821 1951 5452 kalau teman-teman juga mau berminat kuliah di luar negeri. Oke, semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye-bye!